Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menuntun kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami hidup di dalam rencana-Mu, di dalam kehendak-Mu Tuhan. Sebab kami percaya semua yang Kau berikan itu mendatangkan kebaikan bagi setiap umat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau menyediakan bagi setiap kami depanku harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari umat Tuhan saja naikkan pujian ini. Katakan dari semula. Kami sungguh percaya Tuhan, kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam rencana-Mu Tuhan. Semua baik. Sambil bangkit berdiri, siapkan hatimu. Katakan semua baik. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa di dalam tangan-Mu semuanya menjadi baik Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan segala sesuatu yang terindah bagi kami Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam
kuatkan iman kami Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, kami percaya kepada rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan semua rencana-Mu baik Tuhan. Semua apapun yang Kau perbuat dalam kehidupan kami, semua baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap campur tangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami persiapkan setiap hati kami untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan tentang firman yang akan disampaikan Tuhan. Sehingga setiap firman itu bisa kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Firman itu bisa menguatkan kami, bisa menegur setiap kami, bisa mengingatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yang siap untuk mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Karena saya masih sangat amat muda, ya, jiwa muda harus tersalurkan. Oke. Puji Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur hari ini saya dapat kesempatan untuk sharing firman Tuhan di tempat ini di hadapan Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang boleh saya beri judul yaitu tentang hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara ketika mendengar kata hamba Tuhan? Mungkin kalau misalnya saya boleh memberi beberapa pertanyaan, Bapak Ibu Saudara boleh menjawab ya. Karena ini saya tidak membaca puisi, nah jadi boleh dijawab. Apakah pendeta itu adalah hamba Tuhan? Apakah gembala itu adalah hamba Tuhan? Apakah full-timer gereja adalah hamba Tuhan? Apakah pengusaha adalah hamba Tuhan? Apakah dokter adalah hamba Tuhan? Apakah karyawan adalah hamba Tuhan? Anak kuliahan hamba Tuhan? Okay. Apalagi ini? Ibu rumah tangga adalah hamba Tuhan? Oke. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa adalah hamba Tuhan, boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Selesai khotbah saya. Oke. Baik. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di dalam firman Tuhan. Ada beberapa tokoh penting ketika kelahiran Yesus di dunia. Namun saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyoroti salah satu tokoh. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Oke. Baik, saya bacakan. Di dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, jadi di sini malaikat Gabriel datang menemui Maria. Lanjut. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Sampai di sini kita tahu bahwa malaikat Gabriel menemui Maria dengan maksud menyampaikan, nanti kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan anak dan namailah dia Yesus. Kemudian lanjut, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sampai di sini saya ingin menambahkan sebuah informasi. Di mana, coba dimundur lagi, di slide sebelumnya. Baik. Teks ini, teks Alkitab ini sering dijadikan doa oleh saudara kita. Salam, hai engkau Maria. Nah,
Apa yang perlu kita pahami di sini? Kita lihat di ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Di sini yang bisa kita tangkap yaitu Maria memperoleh kasih karunia Tuhan. Setuju? Maria memperoleh kasih karunia Tuhan. Dia manusia yang menerima kasih karunia Allah. Maria, kasih karunia apa? Maria dipilih oleh Allah, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu Yesus di dunia. Namun Alkitab sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa ia dipuja, kita perlu berdoa kepadanya, kita perlu berdoa melaluinya, atau Maria adalah perantara untuk kita berdoa kepada Yesus. Jadi Maria di sini kita bisa menangkap dia adalah manusia biasa sama seperti kita yang pernah hidup dan telah meninggal. Manusia yang pernah ada dan sudah meninggal. Kemudian sehingga kita bisa belajar sama-sama lewat Maria ini. Kemudian kita lanjut di slide ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus yang akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Kemudian, "Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Bisa mundur ke slide sebelumnya. Nah, di sini Maria bertanya kepada malaikat. Dan dia sudah menerima ya nubuatan dari malaikat itu. Engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan anak, dan namailah dia Yesus. Tapi di pikiran Maria bingung. Hah? Padahal saya belum bersuami loh, saya belum nikah loh. Saya sama Yusuf baru bertunangan aja. Kenapa kok saya dinubuatkan saya akan mengandung? Saya akan melahirkan anak, padahal saya belum bersuami. Dan di sini Maria bingung, bagaimana itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Tapi malaikat itu mengatakan, Roh Kudus yang akan turun ke atasmu. Itu karena campur tangan dari Roh Kudus. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bukan dari hubungan suami istri. Sehingga anak itu disebut kudus. Nah, karena apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria itu tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Sehingga wajar Maria bingung, hah kok bisa? Maksudnya bagaimana ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami gitu. Namun apa yang terjadi kepada Zakaria dan Elisabet, kalau kita baca di perikop sebelum teks ini, itu di mana malaikat Gabriel bertemu dengan Zakaria Elisabet dan mengatakan, Elisabet akan mengandung. Dan di situ pun Zakaria masih bingung, hah kenapa Elisabet akan mengandung padahal dia mandul. Dan kami usianya sudah cukup tua, padahal kita tahu hal itu pernah terjadi, ya kan? Tapi apa yang terjadi kepada Maria tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Namun di sini yang saya soroti yaitu apa respon Maria kepada Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Ya udah, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Apa sih yang dimaksud dengan hamba Tuhan? Boleh diklik. Hamba, yang dimaksud dengan hamba, seseorang yang bekerja untuk melaksanakan kehendak tuannya, sekaligus dia menjadi milik tuannya. Hamba ini menggambarkan sikap penyerahan hidup kepada tuannya. Mungkin kita berpikir, hamba yang dimaksud di Alkitab itu selalu bersifat paksaan. Hamba karena dia dijual selalu bersifat paksaan. Padahal tidak, ada yang disebut dengan hamba yang rela. Kalau kita buka di dalam perjanjian lama, di dalam Ulangan pasal 15 ayat 16 sampai 17, itu di sini perikop ini berjudul memerdekakan budak Ibrani, di mana orang Ibrani dijual sebagai hamba
Kemudian mereka harus menjadi hamba selama 6 tahun. Tapi di tahun yang ke-7, mereka harus dilepaskan sebagai orang merdeka. Kecuali mereka ingin tetap menjadi hamba. Kita baca. Di ayat 16 dan 17, tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia atau aku mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu. Maka engkau, atau yang disebut majikannya di sini, engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Inggris digunakan permanen, selama-lamanya sampai akhir hidup. Nah, ini yang disebut dengan hamba yang rela. Dan makna hamba yang rela ini yang digunakan di dalam perjanjian baru. Ketika ada disebutkan hamba Tuhan ini yang dimaksud, yaitu hamba yang rela. Karena dia mengasihi tuannya, dia merasa hidupnya kepada tuannya itu lebih baik daripada apapun. Ya udah, aku menghambakan seluruh hidupku, sepanjang hidupku, selama-lamanya. Nah, ini makna hamba yang rela. Dan Maria mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Aku ini adalah hamba yang rela. Maria menyatakan dirinya hamba Tuhan yang ternyata selaras dengan responnya, selaras dengan tindakannya. Dan Tuhan menghendaki kita memiliki hati dan sikap hamba seperti ini. Sama-sama kita katakan sikap dan hati hamba, 2, 3. Sikap dan hati hamba. Ketika kita memutuskan untuk berkomitmen, untuk mengikut Yesus, sebenarnya di situ saat kita juga memutuskan diri kita menjadi hamba Tuhan. Amin. Saya ulangi, ketika kita memutuskan berkomitmen untuk saya mau ikut Yesus, saya mau percaya kepada Dia, menempatkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, di situ kita menempatkan diri kita jadi hamba Tuhan. Dan di sini saya mengajak saudara untuk kita belajar melihat nilai-nilai hamba Tuhan yang sejati dari Maria. Seperti yang ada di dalam Lukas 9 ayat 23, ini juga yang selaras. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yang pertama yaitu menyangkal diri. Seorang hamba perlu menyangkal diri. Apa sih yang dimaksud dengan menyangkal diri? Mungkin kita sering membaca tentang ini. Menyangkal diri yaitu berkata tidak kepada diri sendiri. Ketika kita menuruti diri, kita akan berkata ya kepada diri sendiri. Padahal yang ada dalam diri kita, keinginan kita, kehendak kita, kebanyakan adalah kedagingan kita. Tapi menyangkal diri, Tuhan menghendaki kita menyangkal diri, yaitu berkata tidak kepada diri sendiri. Atau sama juga dengan kita melepaskan hak kita. Kita tidak menggunakan hak, kita punya hak, tapi kita tidak menggunakan hak yang seharusnya bisa kita gunakan. Kalau misalnya kita memposisikan diri sebagai Maria, kita bayangkanlah Maria. Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, betul ya? Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, mungkin dia punya planning, dia punya rencana-rencana buat masa depannya. Oh, aku sudah srek nih, aku sudah srek sama si Ucup gitu, sama si Yusuf gitu. Saya sudah srek sama si Yusuf, nanti kemarin saya sudah tunangan sama dia, nanti mungkin bulan keberapa ya saya akan nikah sama Yusuf. Nanti saya nikah sama Yusuf, saya punya anaknya berapa ya, terus namanya kira-kira siapa, terus masa depanku nanti seperti apa. Mungkin dia udah punya planning untuk masa depannya, udah punya rencana buat masa depannya. Dan saya kira pun Maria tidak pernah menyangka bahwa akan ada malaikat yang datang menghampirinya untuk menyatakan rencana yang di luar rencananya. Setuju ya Bapak Ibu, kalau rencana yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini di luar rencana Maria. Dia tidak pernah menyangka. Dan apa yang malaikat bilang, apa yang malaikat katakan kepada Maria, juga tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Maria sebagai manusia biasa, dia memiliki kehendak bebas. Mungkin dia bisa menolak dan berdalih. Dia mengatakan, Tuhan kenapa? Kenapa kok enggak ke orang yang sedang menunggu-nunggu anak? Kenapa kok enggak ke orang lain yang sudah menikah? Kenapa kok harus aku?
Dan saya masih punya masa depan loh, saya masih akan menikah loh. Kenapa kok harus saya? Tapi Maria tidak memilih untuk melakukan itu. Walaupun Maria sudah punya planning, dia sudah punya rencana untuk hidupnya, dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia mau setuju dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dia melepaskan haknya, dia melepaskan segala rencananya, segala rencana hidupnya untuk oke, aku mau melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupku. Kita mungkin sering ngomong juga, ini hidupku Tuhan, ini jalanku Tuhan, pimpin jalanku. Tapi ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, ketika Tuhan menuntun sesuatu, kita menolaknya. Pernah? Nggak pernah, puji Tuhan. Dan jadi bisa diklik lagi, seorang hamba Tuhan mau menyerahkan semua hak kepada Tuhan. Dan seorang hamba tidak bisa bernegosiasi, tidak bisa memilih. Aku mau jadi hamba Tuhan, aku mau jadi seperti hamba Tuhan, tapi cuma hari Minggu. Aku mau jadi hamba Tuhan, tapi aku nggak mau kenyamananku diganggu. Aku mau jadi hamba Tuhan, tapi aku nggak mau meninggalkan dosa-dosa yang masih aku hidupi. Aku mau jadi hamba Tuhan, tapi seorang hamba Tuhan tidak bisa bernegosiasi. Dan hamba Tuhan tidak pernah berdalih, tapi seorang hamba akan selalu siap untuk meninggalkan kehendak dirinya sendiri untuk mengikuti kehendak Tuhan. Mungkin ada di antara kita sering menempatkan Tuhan itu lebih sebagai konsultan. Kita tanya, kita minta tuntunannya. Tapi ketika dituntun, ketika dijawab, kita tetap melakukan apa yang mau saya lakukan, apa yang mau saya ingini. Padahal ketika kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan atau Tuan, apa yang Tuhan akan katakan, kita seharusnya melakukannya, kita seharusnya menaatinya. Seorang hamba akan selalu mau menjawab iya, sekalipun kita tidak mengerti sepenuhnya, sekalipun bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Di dalam hukum, di dalam dunia hukum, ada yang dinamakan akte penolakan hak. Mungkin ada yang pernah dengar, akte penolakan hak. Ini di mana ketika seseorang menyerahkan semua hak yang pernah menjadi miliknya, atau di mana dia menolak hak warisan yang diberikan kepada dirinya. Menyerahkan klaim itu, ini bukan lagi menjadi milikku, atau aku tidak mau menerima itu. Ketika kita mengikut Yesus, ketika kita komit kepada Tuhan, percaya sama Tuhan, kita seharusnya nggak takut lagi untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Materi kita, pernikahan kita, anak, hubungan, segala-galanya, bahkan diri kita kepada Tuhan. Menyerahkan ini dalam artian apa sih? Kita menomorduakan keinginan kita sendiri, kehendak kita sendiri, dan menomorsatukan kehendak Tuhan. Menyerahkan juga dalam artian kita sadar semua yang ada dalam diri kita ini sebenarnya bukan milik kita sendiri. Sebenarnya semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Amin. Saya sempat sharing di Komsel beberapa minggu lalu, di Komsel Dewasa Muda. Banyak anak usia muda bunuh diri. Dari penelitian WHO, kematian terbesar anak muda keempat, yaitu karena bunuh diri. Kenapa? Salah satunya yaitu karena merasa kehilangan apa yang dia rasa adalah kepunyaannya. Meletakkan segala-galanya di situ sehingga ketika itu hilang, hidupnya juga harus hilang. Pernah nggak dengar, saya diputusin pacar, bunuh diri. Pernah dengar berita seperti itu? Nggak pernah, nggak pernah lihat. Ada. Nanti saya kasih tahu kalau nggak ada, kalau nggak tahu. Nah, ada orang diputusin pacar, ditinggal pacar menikah, bunuh diri. Karena meletakkan segala-galanya di pacarnya. Ketika pacarnya hilang, hidupnya juga hilang. Bisnismen, hartanya, ketika dia bangkrut, hartanya hilang, hidupnya juga harus hilang. Sehingga banyak orang bunuh diri, meletakkan segala-galanya di tempat yang salah.
Dan kita perlu sadar, apa yang ada pada diri kita sebenarnya bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Sehingga kita nggak berat, kita nggak abot untuk menyerahkan segala sesuatunya ke Tuhan. Udah Tuhan, ini punyanya Tuhan. Tuhan mau apa? Bahkan diriku sendiri, bahkan rencanaku sendiri, sebenarnya hanya punya Tuhan. Di Matius 19, mungkin kita pernah membaca di situ, di mana seorang pemuda bertanya kepada Yesus, Yesus, bagaimana caranya untuk aku bisa masuk ke dalam surga, untuk saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Dan kemudian kita tahu ceritanya di situ. Yesus menjawab, kalau engkau hendak sempurna, ambillah seluruh hartamu, juallah dan bagi-bagikanlah kepada mereka. Kemudian pemuda itu kembali dengan hati yang bersedih. Dia nggak mau menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu sulit karena bertentangan dengan keinginan terbesar dalam hidup kita. Apa sih keinginan terbesar dalam hidup seseorang yang ada di dunia ini? Ingin mencapai kebahagiaan. Ingin mencapai kebahagiaan, ingin mengejar kebahagiaan. Padahal orang-orang meyakini jalan menuju kebahagiaan yaitu berkata ya kepada diri sendiri. Ketika semua yang saya kehendaki, ketika semua yang saya ingini dituruti, berarti saya bahagia. Itu pandangan dunia. Sehingga menyangkal diri jauh dari kata bahagia menurut dunia. Keinginan mengejar kebahagiaan secara dunia sangat bertentangan dengan panggilan menyangkal diri. Karena di sini Tuhan memanggil kita untuk kita berkata tidak pada diri kita sendiri, pada kedagingan kita, pada kehendak-kehendak kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan Alkitab memanggil kita untuk menjadi hamba. Alkitab mengajar kita, panggilan tertinggi kita menjadi hambanya yang menyangkal diri dan mengikut Yesus. Di Matius 26 ayat 39, seorang teladan yang sempurna yaitu Yesus sendiri ketika sebelum dia disalib, dia berdoa kepada Tuhan. Dia pun mengatakan, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di situ kita tahu ketika Yesus menjadi 100% manusia, di samping dia juga 100% menjadi Allah, dia memiliki kehendak. Kalau bisa aku nggak mengalami ini, kalau bisa aku nggak mau tersiksa seperti itu, tapi dia tetap menomorduakan kehendaknya dan menomorsatukan kehendak Tuhan. Tapi biar sesuai kehendakmu yang terjadi. Bisa diklik. Kita tidak bisa menjadi hamba Tuhan tanpa menyangkal diri. Amin. Di Galatia 5 ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Kita tidak bisa menjadi hamba Tuhan jika kita terus berkata ya kepada diri kita sendiri, kepada keinginan daging kita. Tapi kita perlu untuk mengedepankan rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, memikul salib. Salib itu sering disebut sebagai alat penyiksaan yang mematikan. Simbol penghinaan dan penderitaan. Penyalipan ini di mana seseorang disalib secara terbuka, semua orang bisa melihat dia sebagai pernyataan bahwa orang yang disalib ini, dia tidak berdaya, dia bukan siapa-siapa, dia orang yang lemah, dia ada di atas nih, disalib. Dan di Alkitab juga digambarkan bagaimana prajurit mengejek Yesus, menghina Yesus, meludahi Yesus, dan Yesus disalibkan dengan keadaan telanjang. Ini seperti kita dapat gambaran di sini ketika Tuhan mengatakan kepada kita, pikul salib setiap hari. Itu seakan-akan mengatakan bahwa kita tidak bisa memikul salib tanpa menderita. Dan gak ada cara yang nyaman untuk memikul salib. Ada pengajaran yang mengatakan bahwa masalah dan kesulitan hidup seharusnya tidak ada di dalam pengikut Yesus, di dalam hidup pengikut Yesus. Kalau ada masalah, ada kesulitan dalam hidupmu, berarti ada sesuatu tuh pasti. Tidak mungkin ada di dalam kehidupan pengikut Yesus. Ikut Yesus itu kita hanya perlu bersyukur atas keselamatan yang sudah kita terima, atas keselamatan yang gratis,
Kita hanya perlu bersyukur saja dan menjalaninya, menikmatinya. Padahal yang Alkitab bilang untuk jadi pengikutnya, untuk jadi hambanya, kita perlu sangkal diri, kita perlu pikul salib, kita perlu bayar harga, kita perlu berkorban. Bisa diklik. Ketika kita setuju untuk memikul salib, kita sadar itu kadang mungkin menyakitkan, itu mungkin gak enak buat diri kita, buat kedagingan kita. Dan kita bisa mempertanyakan dalam diri kita, jika kita tidak pernah mengorbankan sesuatu, apakah benar kita sedang memikul salib Tuhan? Kapan terakhir kali engkau membayar harga ketika mengikut Tuhan? Kapan mungkin engkau pernah melepaskan kesempatan naik jabatan, tapi dengan cara yang salah? Diejek atau dipandang sebelah mata karena kesungguhan kita dalam mengikut Yesus. Menomorsatukan kebenaran di antara lingkungan yang penuh dengan kompromi. Kemudian salib juga adalah simbol kematian, di mana kita mematikan keakuan kita, keinginan kita, kehendak kita, sampai kita di akhir dari keakuan kita, dan hanya menomorsatukan Tuhan. Di Filipi 2 ayat 5-8, di ayat ke-7 ditulis, Kristus pun mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi teladan bagi kita. Kristus mengambil rupa seorang hamba. Di ayat ke-8, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Untuk menjadi hambanya, kita perlu kerendahan hati untuk memikul salib dan mengosongkan diri kita. Meminta kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat lagi kepada Maria. Maria sebagai hamba Tuhan, dia menyerahkan dirinya, hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mempercayai kehendaknya dalam hidupnya. Walaupun mungkin berita itu tidak pernah terjadi, di luar akalnya, di luar pemikirannya, tapi dia memilih untuk tetap percaya. Di samping banyak resiko yang akan Maria terima ketika dia menerima untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Mungkin kita sering membaca firman Tuhan ini ya, dan kita melihat dengan kacamata yang sekarang, wih enak ya Maria dipilih oleh Tuhan menjadi ibu Yesus. Padahal kalau misalnya kita melihat di zaman itu, Yesus pun masih banyak ditolak orang, dianggap nabi palsu, tidak dipercaya oleh orang, dan dia menjadi ibu dari Yesus. Di samping itu juga Maria tidak keberatan untuk menanggung segala resiko yang bisa merusak kebahagiaannya, merusak pernikahannya dan mencemarkan nama baiknya. Ada resiko dia diusir, dia dibuang. Karena apa? Dia seakan-akan yang orang lihat dia hamil di luar nikah. Dia mengandung padahal belum bersuami. Ada resiko diusir, dibuang, diasingkan, dikeluarkan dari keluarga, dari ikatan keluarga. Hubungannya hancur dengan Yusuf. Kita tahu. Kita pernah membaca firman, Yusuf mengatakan, aku akan menceraikan Maria secara diam-diam. Itu pun karena tulus hatinya, karena pada zaman itu kalau misalnya bisa ditemukan ada orang yang hamil di luar pernikahan, tunangannya itu bisa membawa dia ke hukum, dan orang ini bisa dihukum oleh orang-orang lain, orang banyak gitu. Memang, tapi kita tahu pun bahwa Yusuf akhirnya ditemui oleh malaikat, disampaikan bahwa tetap nikahi Maria. Dia pun akhirnya dituntun. Jadi ada resiko-resiko seperti itu, resiko Maria dikucilkan dari komunitas atau bahkan dirajam. Mungkin bagi dunia ketika kita mau melepaskan hak kita menomorsatukan Tuhan, segala-galanya pokoknya nomor satu Tuhan. Ketika kita mau memikul salib, itu sering dianggap sebagai kebodohan. Saya pernah dengar hamba Tuhan mengatakan, kalau misalnya orang jahat sama kita, seharusnya kamu juga balesnya dengan jahat. Bodoh kalau misalnya kamu dijahatin sama orang, gak bales. Bodoh kalau misalnya kamu dijahatin sama orang, kamu malah berbuat baik. Mata ganti mata. Kalau bisa mata ganti mata, hidung, mulut, telinga. Lebih banyak. Tapi kita sebagai hamba, kita bukan gak mampu membalas,
tapi kita nggak mau membalas. Karena apa? Karena kita lebih memilih untuk hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman. Dan Tuhan memilih orang-orang yang mau berkorban, mungkin terlihat bodoh secara dunia, mungkin terlihat direndahkan secara dunia, tapi orang-orang yang mau hidup dalam kehendak Tuhan. Kadang dalam kehidupan kekristenan pun, kita sering disuruh taat tanpa mengerti. Kita nggak tahu, melangkah aja, oke melangkah aja. Dan kita lihat di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh, di mana mereka seakan-akan rencana Tuhan itu benar-benar di luar pemikirannya, di luar akalnya, tapi dia disuruh melakukan itu. Kita lihat Nuh disuruh membangun bahtera di atas gunung. Bayangkan Bapak Ibu, di atas gunung, Nuh disuruh membangun bahtera. Iya kalau misalnya di pinggir pantai gitu ya, oh iya dia bikin, masih masuk akal, oh iya mungkin mau didorong ke laut gitu ya. Tapi dia disuruh membangun bahtera di atas gunung. Mungkin di situ ada space ketika dia membangun bahtera itu. Ada orang-orang lewat yang tanya, kamu ngapain Nuh? Saya sedang membangun bahtera. Buat apa? Akan ada hujan besar. Hujan kayak gimana? Hujan besar. Oh, agak gila kali Nuh ini. Ngapain dia bikin bahtera di atas gunung? Tapi kita bisa tahu di situ. Akhirnya Nuh dan keluarganya selamat. Musa, ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia keluar sampai di depannya itu ada Laut Merah. Di belakang itu orang Firaun sedang mengejar. Tuhan cuma suruh, angkat tongkatmu. Mungkin di situ masih ada space waktu ya. Tuh orang-orang mungkin tanya, ngapain kamu angkat tongkat? Kita perlu melakukan sesuatu ini. Kita perlu kabur atau kabur kemana nih? Dia angkat tongkat, dia hanya menuruti apa yang Tuhan mau. Dan laut itu terbelah jadi dua. Israel mengelilingi tembok Yeriko, itu yang disuruh oleh Tuhan. Kelilingi sehari sekali, lakukan itu selama 7 hari. Dan di hari terakhir, lakukan itu kemudian bersoraklah. Mungkin orang-orang tanya, kita mengelilingi doang nih, nggak ngapa-ngapain nih, nggak ngapain gitu, nggak nembak kayak apa kayak gitu. Kita cuma ngelilingin nih, mungkin di luar pemikiran kita. Tapi faktanya di hari yang ke-7, tembok itu runtuh. Tembok yang katanya ketebalannya itu 6 meter, tingginya 14 meter, runtuh. Daud hanya membawa ketapel ketika melawan Goliat. Dan Tuhan turut bekerja. Daud yang sekecil itu hanya membawa ketapel bisa mengalahkan Goliat yang ditakuti oleh banyak orang. Petrus disuruh melangkah keluar dari kapal. Dan Maria yang hamil tanpa suami. Yesus seakan-akan di sini menyampaikan kepada kita, dia mencari orang-orang yang seakan mau bodoh karena dia mau dinilai gila mungkin karena Tuhan. Segitu bodohnya, segitu gilanya kayak kamu buat Tuhan. Orang yang walau nggak mengerti, tapi tetap mau taat aja. Orang yang nggak ngerti, tapi tetap mau percaya aja. Maria mungkin juga ditanya oleh orang, loh kamu kok hamil? Iya, ini adalah bayi dari Roh Kudus. Mungkin kalau misalnya saya jadi Maria gitu ya, loh kamu kok hamil Michelle? Ini adalah bayi dari Roh Kudus. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara? Gila kali Michelle ini. Mungkin dia akan dipandang seperti itu oleh orang lain, tapi dia tetap mau menerima itu. Ketika kita menerima melakukan apa yang Tuhan kehendaki pun, mungkin nggak semua orang akan berpikir kita sedang melakukan hal yang benar. Karena mereka nggak tahu, karena itu memang pengalaman kita secara pribadi dengan Tuhan. Di mana Maria menyerahkan seluruh resikonya, apa yang harus dia tanggung, dia rela memikul salib itu. Banyak orang nggak berani bayar harga ketika ikut Tuhan, banyak orang mau ikut Tuhan tapi nggak mau pikul salib. Dan apa yang saya temukan yaitu, bisa diklik, ketakutan akan membuat kita berkata tidak ketika Yesus mau kita berkata iya. Amin. Ketakutan akan membuat kita berkata tidak ketika Yesus mau berkata iya. Ketakutan akan membuat kita melangkah mundur dari pengalaman yang seharusnya bisa kita dapatkan bersama-sama dengan Tuhan. Ketakutan membuat kita punya sejuta alasan untuk kita berkata tidak.
Padahal apa yang Tuhan inginkan yaitu kita berkata ya kepada kehendaknya. Ada seorang penulis dan juga dia adalah pendeta di Amerika Serikat. Dia suatu kali menyampaikan kesaksiannya di salah satu bukunya, di mana dia melayani di suku pedalaman Afrika, dia melakukan KKR di sana, dan menyampaikan firman dan akhirnya mengundang orang-orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Akhirnya ada 2 orang di antara beberapa orang yang menerima Yesus saat itu, 2 orang pemuda berusia 20 tahunan. Mereka di malam itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian keesokan harinya 2 pemuda itu datang ke tempat penginapan pendeta ini, dan kemudian pendeta ini tanya kepada misionaris setempat yang memang tinggal di situ, loh ngapain mereka datang ke sini dengan membawa tas yang sebegitu besarnya di punggung mereka gitu. Kemudian misionaris setempat berkata, mereka sudah tahu ini akan terjadi saat mereka mengambil keputusan di malam itu. Mereka diusir oleh keluarganya, bahkan mereka juga diusir dari desanya. Tapi mereka sudah tahu kok akan resiko yang akan mereka terima ketika mereka menerima Yesus. Di mana mereka lebih memilih Yesus daripada kenyamanan keluarga, daripada kesenangan mereka. Dan orang yang tidak bersedia mengikut Yesus dan menjadi hambanya, tidak akan mau melakukan hal ini. Memikul salib juga berarti kita lebih memilih Yesus dibandingkan keluarga kita, dibandingkan pasangan, dibandingkan hubungan, dibandingkan uang, dibandingkan karir, kita memilih Yesus dibandingkan dosa-dosa kita memilih Yesus. Kita lebih pilih Yesus. Memikul salib bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, pikul salib setiap hari, mengutamakan kebenaran setiap hari. Ketika kita rela menyangkal diri memikul salib, itu menjadi bukti nyata komitmen kasih kita kepada Tuhan. Karena kasih yang sungguh-sungguh, cinta yang sungguh-sungguh, paling jelas dilihat dari pengorbanannya. Jadi yang pertama yaitu menyangkal diri, kata tidak kepada diri kita sendiri, memikul salib, berani bayar harga buat Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, mengikut aku, mengikut Yesus. Mengiring Yesus sesuai kehendaknya. Tidak mengikuti keinginan, kedagingan kita hanya mengikuti apa yang Tuhan mau. Maria, dia tidak membantah, dia tidak menolak, dia hanya setuju, oke. Hanya setuju dan taat terhadap rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang mau dilakukan melalui hidupnya. Banyak orang mau ikut Yesus tapi pakai pengecualian. Aku mau ikut Yesus tapi saya nggak mau jual harta saya. Aku mau ikut Yesus tapi aku nggak mau mengampuni. Tapi aku mau hidup Yesus tapi aku nggak mau hidup kudus. Tapi aku mau ikut Yesus tapi di mana kita memilih bidang di mana Yesus campur tangan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa bilang saya ikut Yesus tapi bidang kehidupan ini biar saya sendiri yang jalanin. Tapi ketika kita ikut Yesus, komit buat Yesus, kita serahkan semuanya hidup kita sama Tuhan. Di dalam dunia vegetarian ada yang disebut dengan flexitarian, yaitu vegetarian, dia adalah orang vegetarian, tapi masih makan daging. Jadi ada pengecualian gitu. Tapi masih makan ayam, tapi vegetarian. Jadi sering disebut semi-vegetarian. Dan ada orang yang menyebut istilah flex Christian. Saya suka Yesus, saya mengikuti Yesus, tapi saya nggak mau melayani orang, tapi saya nggak minat untuk bergabung di dalam perkumpulan gereja, tapi saya lebih mencintai uang saya. Jangan minta saya mengampuni, tapi saya nggak mau komit 100%. Menyebut diri Kristen, tapi membuat pengecualian. Berarti itu mungkin saya ikut Yesus, tapi saya mencintai uang saya. Berarti kita kalau misalnya waktu nyanyi lagu, ku berikan semua yang berharga kecuali hartaku, semua yang mulia kecuali hartaku, harus gitu nyanyinya. Karena kita punya pengecualian. Tapi ketika kita ikut Tuhan, ku berikan semua yang berharga, benar-benar semua. Karena kita nyanyian kita itu pernyataan iman kita. Menjadi hamba Tuhan perlu komitmen total dan menyeluruh, mengatakan ya untuk Yesus dan tidak kepada diri kita sendiri.
Berapa banyak orang Kristen yang memiliki sifat konsumen. Apa yang bisa Yesus kasih buat saya ketika saya ikut Tuhan? Dibandingkan apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan ketika saya ikut Tuhan. Ini bisa merubah paradigma kita. Mungkin yang selama ini kita hanya melihat apa yang bisa Tuhan lakukan buat saya. Apa yang bisa Tuhan kasih buat saya. Berkat apa yang bisa Tuhan kasih dalam hidup saya kalau saya ikut Tuhan. Tapi kita ganti itu dengan apa ya sih yang bisa saya lakukan buat Tuhan. Banyak gereja zaman sekarang juga mengemborkan pengajaran yang bukan tentang menyangkal diri, tapi lebih ke semuanya terserah Anda dan Tuhan akan membenarkan. Karena Anda sudah dibenarkan sekarang sampai selama-lamanya. Padahal Alkitab memberikan kita gambaran pengikut itu seperti hamba. Hamba tidak punya hak, tidak punya hal apapun yang bisa diklaim menjadi miliknya. Tapi semuanya hanya punya Tuhan. Dan murid Yesus kalau kita baca di dalam Alkitab, banyak mereka juga menyebut diri mereka sebagai hamba Tuhan. Karena mereka memang menjadi hamba yang rela ketika mengikut Yesus. Bahkan kita tahu murid-murid Yesus pun, mereka akhirnya mati, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka menjadi martir. Bisa diklik. Jadi teladan yang kita dapatkan dari Maria di sini juga adalah kerelaannya untuk mempercayakan perjalanan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya penuh kepada Tuhan. Bahkan walaupun rencana Tuhan mengubah segala rencana hidupnya, rencana Tuhan mengubah kehidupannya. Di mana dia tetap mau untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Dia hanya butuh kesediaan, kemauan, bukan kemampuan. Dia hanya butuh mau untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Bisa diklik. Tuhan mencari dan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mau berkata ya kepada Dia. Ini nggak bicara tentang apa yang bisa kita lakukan, tapi apa yang bisa Tuhan lakukan. Bukan tentang keterbatasan kita, tapi tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Di Lukas 1 ayat 37, yang tadi dikatakan oleh malaikat Gabriel, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin, itu bagian Tuhan. Amin. Bagian kita cuma perlu percaya, kita cuma perlu taat. Itu bagian kita. Tuhan kadang memanggil kita dalam hal-hal yang kita nggak mampu juga. Biar kita nggak bisa ngambil kredit itu, bukan karena aku, bukan karena saya bisa gitu. Ketika saya dipanggil Tuhan untuk masuk dalam sekolah Alkitab, waktu itu saya masih nggak paham, ini saya mau pakai full time atau cuman belajar Alkitab aja nih masuk sekolah Alkitab gitu kan. Dimana di situ saya minder banget, saya banyak tanya orang, gimana ya kalau sekolah Alkitab itu ujiannya kayak gimana, tugasnya kayak gimana. Tapi waktu itu saya tahu, saya dituntun Tuhan dengan sangat kuat untuk masuk sekolah Alkitab. Tapi banyak keraguan dalam hati saya. Bahkan saya sempat bilang juga ke Pak Gem, mungkin Pak Gem ingat atau lupa, saya nggak tahu. Jadi saya bilang, Om, kalau misalnya nanti di semester pertama nilai saya jelek, saya keluar. Berarti saya salah dengar waktu itu. Pokoknya kalau nilai saya jelek, saya nggak mau lanjut. Gitu. Karena apa? Karena saya sempat waktu SD, SMP, ini true fact ya, apa ya, fakta yang benar, fakta yang benar. Dulu saya SD, SMP, itu nilai saya hancur, Bapak Ibu. Ya karena malas juga ya dulu ya, hancur gitu. Jadi 33 orang di dalam satu kelas, 3 itu nggak naik, saya 30, untung naik. jadi saya juga ragu gitu, saya kemampuan menghafal saya ini juga pas-pasan. Gimana nanti ke saya sekolah Alkitab, waktu itu saya juga baca Alkitab selesai baru 1 kali. Apalagi di sekolah Alkitab itu banyak anak pendeta, anak gembala. Nanti saya di kelas cuman melongo-melongo gimana gitu. Tapi saya cuman pegang 1 nilai. Udah Tuhan, saya lakukan bagian saya, Tuhan yang kerjakan bagian Tuhan. Udah, saya cuma nurut aja jalan. Ternyata semester 1, oh bagus juga. Oh, bisa juga nih. Oh, tapi saya cuma melihat benar-benar karena campur tangan Tuhan.
semester 2, semester 3, semester 4, sampai selesai. Dan saya cuma melihat Tuhan yang memampukan saya. Bahkan juga di ladang pelayanan, Tuhan yang memampukan saya. Bagian kita, hanya kita melakukan yang terbaik, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Bahkan waktu misalnya, setiap saya berkhotbah sampai hari ini, saya masih dredeg, Bapak Ibu. Saya doa, Tuhan kasih ketenangan, jangan grogi, jangan bergetar ini suara saya ya, waktu di depan. Tapi saya tetap menyerahkan semuanya ke Tuhan. Udah Tuhan, saya berserah. Jadi Tuhan ketika menyampaikan rencananya kepada Maria, Tuhan nggak butuh kemampuan Maria secara manusia. Tuhan hanya butuh kemauan Maria. Aku cuman mau kamu bilang ya, udah itu cukup. Dan itulah sikap hamba yang sesungguhnya. Nggak ada yang mustahil bagi Allah, sehingga kita sebagai orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang mau dipakai Tuhan, kita perlu bilang, ya Tuhan aku percaya, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan slide terakhir, sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Aku adalah hamba Tuhan. Karena kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, biar kita rela menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan mengikut Tuhan setiap hari. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu mengikut Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Kita mau mengikut Yesus sampai kapanpun. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, Itulah kesukaan hati. ini pernyataan iman kami Tuhan. Ku lepas semua Kami mau melepaskan setiap hak kami untuk mengikuti rencana-Mu Tuhan. Untuk mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. hendaknya hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita pejamkan mata kita. Kita sampaikan komitmen hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ini setiap hati kami, kayak mau menyangkal diri kami. Kami gak mau mengikuti keinginan kami sendiri. Kayak mau hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kayak mau memikul salib, kami gak mau jadi orang Kristen yang biasa Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, kami mau siap untuk berkata ya kepada kehendak-Mu. Kami gak mau hanya menuruti keinginan kami sendiri. Nyatakan rencana-Mu Tuhan, pimpin setiap jalan kami Tuhan, pimpin setiap diri kami Tuhan. Biar apa yang kami hidupi, apa yang kami jalani, semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau mengikut Engkau, kami mau mengiring-Mu sampai akhir hidup kami. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh. Semua karena anugerah
kuatku, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya Tuhan, ini iman kami Tuhan. Kayak mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami gak mau setengah-setengah Tuhan. Kayak mau serahkan hidup kami seluruhnya kepada Engkau Tuhan. Kayak mau menjadi hamba-Mu Tuhan. Itu pernyataan kami Tuhan ketika kau mau mengikut Engkau. Kayak mau percaya kepada Engkau Tuhan. Kayak mau mempercayakan seluruh kehidupan kami. Kayak mau menjadi hamba Tuhan. Jadi hamba yang rela. Kami siap untuk menyangkal diri kami. Kami siap untuk memikul salib. Kami siap untuk mengikut-Mu, mengiring-Mu, bersetuju dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terus tuntun kehidupan kami, pimpin jalan kami Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam setiap rencana-rencana kami. Engkau yang campur tangan di dalam setiap hal, aspek dalam kehidupan kami Tuhan. Biar firman ini selesai berbicara Tuhan, tapi biar firman-Mu terus mengingatkan setiap hati kami, terus berbicara di dalam setiap hati kami Tuhan. Biar apa yang kami kejar dalam kehidupan kami, bukan keinginan kami sendiri, tapi keinginan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Terima kasih buat Saudari Michelle yang telah menyampaikan sebagian besar dari kebenarannya pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Michelle. Saya langsung pada pengumuman, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 2 siang dan linknya diinformasikan juga melalui grup Telegram gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Doa malam diadakan hari Rabu pukul 7 malam. Dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan pendalaman Alkitab kembali diadakan hari Kamis ini pukul 7 malam. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang begitu berharga yang Kau berikan, yang masih Kau berikan pada setiap kami. Hingga kami boleh berhimpun di tempat ini Tuhan, memuji menyembah-Mu, rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu pagi ini Tuhan. Makasih Yesus
Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami terima, kami dengar, boleh kami hidupi Tuhan, dan kami simpan di dalam hati. Berikan kemampuan untuk itu Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, jadikan kami Tuhan, alat-Mu Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia. Bukan jemaat-jemaat yang transaksional Tuhan, penuh agenda-agenda dan kepentingan-kepentingan dalam hidup kami Tuhan yang tidak sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kehendak-Mu yang senantiasa kami hidupi Tuhan. Kehendak-Mu lah segala-galanya bagi hidup setiap kami di tempat ini. Makasih Bapak, kami berdoa buat Michelle, pakai pelayanannya lebih lagi, kepemimpinannya di dalam memimpin youth, generasi-generasi muda di tempat ini. Biarlah melalui beliau, biarlah lahir dari gereja ini Tuhan, generasi-generasi yang takut akan Tuhan, mengasihi Yesus di atas segala-galanya, berintegritas, mau melakukan kehendak Tuhan sepenuhnya, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Makasih Bapa, berkati kedua orang tuanya serta saudaranya. Kami juga berdoa buat gembala kami Pak Hari, Tuhan, kami minta Tuhan, Kau terus berkarya dalam pelayanannya, dalam pengembalaannya, hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya, memimpin seluruh umat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, menjadi pribadi yang Kau ingini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga istri serta anak-anaknya. Berkat yang sama boleh kami terima Tuhan, bagi umat-Mu GBH, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini. Tuhan pakai hidup kami Tuhan, mampukan kami hidup benar Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami Tuhan, murnikan hati kami, bentuk hati kami seturut kehendak-Mu. Makasih Tuhan Yesus, agar kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Tak ada rancangan-Mu yang gagal atas hidup setiap kami Tuhan. Makasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus, pimpin hidup kita, hidup kami Tuhan, amin. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, kami minta belas kasih-Mu buat bangsa ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau landa negeri ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, wakil jajarannya Tuhan. Kami minta Tuhan, hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas mereka semuanya, agar keputusan kebijaksanaannya boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan kami Tuhan, yang kami tabur dengan hati yang penuh sukacita, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, dan kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk menghidupi segenap kehendak Allah. Kita yang sudah terima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.